Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa barakatuh wa ahli baiti tayyibin wa sahbihi al-akramin wa azwajihi al-tahiratin ummahatil mu'minin tabi'in bi ihsan ila yaumil thumma ila arwahil shaykhina wa mu'allimina wa rawai walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin. Allah taghashahu bi rahmah wa ghafara rizqina bi jannati Allah yaghfiru dhunub wa yuslihu kahul matlub bijahi habibil mahbub. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala akrami khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi zidni ilman warzuqni fahman wal hifdz salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq na'siril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wal alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Hadratul mukarramin jamaah mustaqim salam. Biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita semuanya masih dalam lindungannya, masih dalam tuntunannya. Alhamdulillah tuntunan Allah Subhanahu wa taala malam hari ini mengiring kita ke tempat yang begitu indah, taman di antara taman di surga. Maka alhamdulillah waktu yang sangat sebentar ini mudah-mudahan dijadikan waktu yang paling bermanfaat buat kita semuanya. Yang memberikan keberkahan buat hidup kita, insyaallah. Tidak kurang dari kita kecuali bertambah nikmat, bertambah rahmat, bertambah manfaat. Semoga nikmat ini senantiasa masih ada bersama kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan uraian kita surat Al-Imran. Sampailah kita kepada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman, tidak menguntungkan buat mereka harta dan turunan mereka, karena memang mereka adalah pada akhirnya menjadi penghuni neraka, dan kelak mereka akan tinggal di sana dalam waktu yang lama. Hum fiha khalidun. Pernyataan Allah selaras dengan pernyataan secara umum, baik untuk orang beriman maupun buat mereka yang tidak beriman. Bagi orang beriman kita, bahwa kita diuntungkan setelah kematian kita, ada yang namanya investasi berjalan. Coba kita ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau anak Adam mati, maka yang terus berjalan kebaikannya adalah 3. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan doa. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah yang berjalan. Ini keyakinan kita bahwa kelak walaupun kita setelah kita tiada, tutup mata, kita tidak ada kesempatan lagi untuk mengumpulkan amal-amal soleh, tetapi amal soleh yang pernah kita torehkan
yang pernah kita ciptakan selama kita hidup, dia akan kekal. Kekal karena dilihat dari sisi manfaat. Manfaat itu masih eksis, manfaat itu masih berjalan. Kayak orang menciptakan suatu ciptaan, maka dia berhak mendapatkan apa namanya? Royalti. Ya, B.J. Habibie itu ratusan royaltinya. Ya, temuan-temuannya terkait dengan teknologi pesawat, dan dia terus mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan Jerman, perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan-perusahaan Prancis ke investasi. Walaupun B.J. Habibie nggak ada, tapi royaltinya masih terus berjalan. Nah, kita di dunia ini ciptakan royalti. Royalti kita itu 3. Apa? Tadi ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan amal sodako yang berjalan. Itu yang kita yakini, kita imani. Maka siapapun di sini, itu secara umum, siapapun ketika dia meninggal tidak meninggalkan royalti, tidak meninggalkan investasi, maka dia tidak akan terus mendapatkan keuntungan-keuntungan. Matinya dia, mati juga dia punya. Tetapi bagi orang yang beriman, keimanannya itulah yang menjadikan semua royaltinya tetap memberikan keuntungan. Faktor apa? Keimanan. Karena dia melakukan semua itu amal kebaikan lillahi ta'ala, karena Allah, sehingga ada pengakuan dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensahkan semua investasi dia, maka terus berjalan karena Allah yang punya kuasa, karena Allah lah yang memberikan jasa. Nih, kita keyakinan kita sebagai orang beriman, maka orang cerdas akan melakukan itu di saat dia hidup di dunia. Kalau orang yang cerdas, dia hidup di dunia, makan, tidur, berak, ya, makan, tidur, nikmat, makan, itu aja. Ya, mati, kelar itu dia udah, nggak apa-apa. Dan Allah juga adil. Sebaliknya juga kalau dia meninggalkan kejahatan-kejahatan dan kejahatannya itu masih berlaku, wah, ya menyesal dia. Penemu senjata AK-47, apa namanya, Kaliskop, itu orang yang paling nyesal ya. Dalam beberapa berita dibaca orang yang paling nyesal tuh waktu zaman Soviet itu. Kenapa? Senjatanya itu dipakai oleh negara-negara kebanyakan komunis, oleh kartel-kartel mafia-mafia untuk kejahatan-kejahatan, bahkan secara umum untuk melakukan terjadi peperangan di belahan dunia yang lain, karena senjata AK-47 itu yang paling mematikan. Nyesel dia. Jadi dia berharap produknya dia tidak dipakai lagi manusia. Kata Nabi Muhammad, setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam, maka dosa itu akan terprosentase kepada putranya Adam. Siapa? Habil. Habil kan melakukan pertama kali pembunuhan. Artinya apa? Ya, jangan terus. Hati-hati. Ya, hati-hati ketika di dunia ada contoh keburukan dan ditirukan dan diteladanin, maksudnya ditirukan oleh orang lain, dosa kita terus mengalir. Tuh, efek dari dosanya kita bahkan masih mendapatkan dosa di kuburan akibat fitnah itu, walaupun kita udah minta maaf sama orang yang kita fitnah. Orang yang di kuburan
juritan, siksa, sakitan. Kenapa? Akibat ekses dari fitnahnya dia. Si A mau fitnah, oh ente katanya dukun, ya dukun ente, uang nyantet orang. Padahal fitnah itu, dia sadarlah fitnah orang. Dia minta maaf sama bersangkutan, yang bersangkutan kasih maaf, tapi sayang udah banyak orang yang kemakan sama omongan dia dan orang meyakini bahwa dia emang itu. Lalu udah minta maaf, tapi dia tetap disiksa. Akhirnya apa? Omongannya masih dipercaya orang. Walaupun dia udah klarifikasi. Itu disebut dengan ekses suatu perbuatan, dampak, efek dari suatu perbuatan dan efek dari sebuah omongan. Nah ini coba evaluasi, hati-hati kita hidup di dunia. Ketika kita berkata bohong, berkata dusta, membawa omongan fiktif kemana-mana, fitnah orang, adu orang. Walaupun kita udah minta maaf, tapi sayang omongan itu udah dipercaya orang. Ini keterangan menjelaskan apa? Bahwa walaupun kita udah mati, tetapi akibat perbuatan kita, omongan kita yang masih ketika kita masih hidup, dan dia masih punya efek, maka dia juga mempunyai pengaruh pada saat kita dikuburkan. Nah, itu ngeri sekali. Ya. Orang-orang beriman diuntungkan dengan perbuatan kebaikan mereka selama mereka hidup. Diuntungkan itu. Ya, MLM-nya, ya, multi level marketingnya, terus berjalan, diuntungkan dengan begitu. Ditambah didasari dengan adanya suatu keyakinan pada Allah. Sebab syarat amal soleh kita itu menjadi suatu kebaikan buat kita, asal amal soleh itu didasari oleh keimanan. Itu kan artinya dua rel yang berjalan, tidak bisa dipisahkan. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh harus didasari imanan. Kalau amal soleh doang nggak ada. Ya, amal soleh doang nggak ada. Keimanan doang nonsen. Tetapi kalau boleh dipilih, kalau bisa mah walaupun gak ada amal soleh, yang penting iman masih ada di hati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita mati kagak bawa iman. Sebangsat-bangsatnya kita, sebrengsek-brengseknya kita, kalau bisa mah jangan sampai iman terjatuh. Masih ada harapan, ya. Ini orang masih ada bau-baunya, masih baunya. Gitu, paham ya? Maka saya lagi bahwa bagi orang beriman diuntungkan dengan adanya amal kebaikan yang sempat dia titipkan di saat dia hidup, dan amal kebaikan itu dilestarikan oleh orang-orang yang masih hidup. Apa? Harta dan anak yang paling utama, harta dan anak. Maka pernyataan Allah dalam surat Al-Imran ini adalah apa? Sesungguhnya orang kafir tidak diuntungkan oleh harta dan anak-anak mereka. Tidak diuntungkan. Faktor apa? Faktor kekafirannya dia. Oke. Si A, orang kafir ini mati dalam keadaan kafir. Dia punya anak kafir juga, ya. Dia punya anak kafir juga. Maka bertambah menderita dia dengan dosa dia dan dosa anak-anaknya dan keturunannya. Tuh, ya. Atau
Ini orang kafir meninggal, bawa dosa dia, punya anak orang beriman, punya anak udah beriman semua, maka amal kebaikannya si anak yang beriman ini tidak menguntungkan bapaknya yang kafir. Kenapa? Kekafiranlah yang menghalangi dia. Ya, kekafiran yang menghalangi dia. Ada orang kafir mati dalam orang kafir, punya anak beriman semua. Tuh, di situ. Ketika Rasulullah SAW dihina oleh musuhnya, tabat yada abi lahabin abi lahab, ya, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, untung harta dia. Abu Lahab, anaknya semuanya mati. Ada seorang musuh Nabi namanya Abu Jahal. Ada musuh Nabi yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Lah Ikrimah ini panglima perang Islam, masuk Islam menjadi panglima perang, dan dia aktif dalam perluasan agama Islam setelah Nabi meninggal jadi panglima perang. Apakah amal solehnya Ikrimah menguntungkan bapaknya? Enggak menguntungkan. Apa yang menghalangi? Kafir. Itu lihat ya, baik kata Allah, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Anaknya nggak untungin dia, anak mati dalam keadaan hartanya ngomong gitu. Meninggal hartanya diambil oleh negara, dijadikan jalanan umum, hartanya diambil oleh temannya, dijadikan tempat-tempat kebaikan, nggak menguntungkan dia. Karena syaratnya amal soleh yang menguntungkan adalah si penerimanya ini dalam keadaan beriman. Ya, lantughni anhum amwaluhum wala auladuhum, tidak akan beruntung bagi dia harta dan anak-anaknya syai'an, sedikit pun. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, bahkan mereka telah menjadi penghuni neraka dan mereka akan lama di sana. Khalidina fiha atau khalidun, kekal. Ya, mana kekal? Ya, yang apa? Kalau kita kembali pada kajian ilmu kalam, ilmu teolog, bahwa cuman Allah lah yang tidaklah awaliyah wala akhir, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ya, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Artinya eksistensi Allah ada dan tidak dimulai dengan sesuatu, dan dia tidak akan mengalami kefanaan. Arti kekal. Ya, arti kekal itu adalah apa? Kekal itu tidak ada akhir. Itu milik Allah. Selain Allah, maka akan mengalami kepunahan. Nah, apapun itu. Nah, kita kembali kepada kajian neraka, kajian surga. Kira-kira kita di surga akan kekal apa akan lama? Hah? Akan kekal apa akan lama? Akan lama. Bukan akan kekal. Ya, kalau kekal hanya milik Allah. Al-Baqa, yang kekal itu milik Allah. Kalau surga, kita mau surga selama-lamanya, kekal abadi. Ya, itu kalau kita pakai kajian ilmu kalam, harus ada garis, harus ada apa namanya, keterangan lagi, ya. Yang maksud di sini kita semuanya bahkan lama, baik di surga maupun neraka. Tetapi lamanya di sorga mah udah cukup bagi kita.
lamanya di surga cukup. Karena bagian daripada rahmatnya Allah. Kalau bicara adil-adilan, kita masuk surga satu berapa tahun? Hah? Seharusnya kalau kita pun masuk surga, kita berapa tahun jatah kita? Hah? Seumur hidup seharusnya. Iya kan? Kita umur di dunia berapa tahun? Tahun 60 tahun, ya. Tahun 60 tahun. Ya sesuai kan? Adil. Kita 60 tahun di dunia dibalasnya 60 tahun. Itu adil. Tetapi kan pada kenyataannya dijelaskan bahwa kita di surga apa? Bisa lebih dari berapa lama? Wallah alam. Karena itu bagian daripada kehendak Allah. Apakah 1000 tahun? Apakah 1.000.000 tahun? Itu Allah punya kuasa. La yabghuna anha hiwala. Dan kita di surga kagak mau pindah, ya nggak mau keluar karena kita betah kan? Nah begitu ya. Jadi di surga kita pasti masuk surga itu atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di neraka yang nggak beriman pun masuk neraka, dan itu semuanya atas kehendak Allah. Bisa saja yang di neraka dengan rahmatnya Allah dipindahkan ke surga, gitu. Bisa saja karena ada proses detoksinasi, ya. Ada proses pembersihan yang enggak dikupas bersih. Tapi penghuni surga bisa nggak ke neraka? Hah? Nggak ada keterangan, nggak ada keterangan ya. Sebab di surga bukan tempatnya amal, ya. Di surga bukan tempatnya ibadah. Di surga tempatnya kita nikmati rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mumpung kita masih berada di darul amal, tempat beramal, ya. Jangan nanti ketika udah di surga baru kita mau pengen beramal. Udah. Ketika kita di neraka pengen beramal, waduh, ya salah tempat. Jangankan di neraka, di kuburan, ya di kuburan. Apa kata penghuni kuburan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau berkenan kasih waktu bentaran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau berkenan bentaran aja. Fa saddaqu wa akuna minas shalihin. Saya mau jadi orang soleh. Di kuburan pengen balik lagi. Nah, yang di dunia juga kita nggak mau balik lagi. Ya enggak? Aku di kuburan pengen balik lagi. Saya bos. Di dunia juga serem loh. Lagi hidup gimana lu bangkit dari kuburan? Tetapi pada hakikatnya sebenarnya walaupun di kuburan kita masih bisa diselamatkan, guys. Ya. Walaupun kita masih di kuburan masih ada potensi kita bakal diselamatkan. Ayo beruntung itu. Beruntung banget. Asal ada keimanan, ya. Apa? Infrastrukturnya harus ada, keimanan. Dengan apa? Kita bisa diselamatkan. Dengan doa anak yang soleh. Kita di kuburan nih, lagi dikemplangin malaikat, lagi dikelitikin malaikat, lagi dicubitin malaikat, lagi digedingin. Anak paling buat Robik Firli wali walidaya. Oh, ngaso. Tuh, ngaso. Itu dengan doa anak. Ada riwayat, Ustaz pernah cerita. Ada seorang wanita yang pendosa, ya, matinya dia nyenengin orang sekampung, ya, nyenengin orang sekampung nih.
Orang kampung senang dia mati, wanita. Kalau bahasa kita siapa kira-kira wanita itu? Hah? Taruhlah, ya, mati. Dapat beberapa hari, itu bapaknya mimpi ketemu anaknya, ya kan kita gitu, ya. Nih ngapain? Alhamdulillah be, nikmat sekarang be. Wah, anak gua nikmat, karena gua tahu semuanya di dunia. Ya, gangor banget ya. Berganjul, berganjul. Tapi kenapa? Kau udah menikmat? Bisa bilang gimana Allah? Karena dapat kiriman kepala. Lah, kan kagak punya masalah di dunia, sembahyang kagak, terjatuh karaoke mulu, ya enggak, sembahyang kagak, karaoke mulu, waduh, udahan, rokok satu, gua perempuan kalau rokok satu kan serem ya, waduh, dia perempuan rokok satu, gua perempuan serem nih, ya enggak, oke juga, jago, waduh, serem nih. Bapak yang heran, Bang. Lu di dunia bagus banget, bayang kagak, apa kagak lu? Saya dapat kiriman kebaikan. Wah, bingung ya nanya orang hari. Ya kan? Ingat satu hadis Nabi, apa? 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 Hah? Ingat? Gara-gara apa? Gara-gara gibah. Kita kalau gibahin orang, ngomongin orang, kebaikan kita, sholat kita yang diterima 70 buat dia. Walaupun yang kita omongin itu orang udah mati, buat dia udah. Tuh. Ini perempuan kan perempuan sambal geledek namanya ya. Sambal geledek semua orang kampung ngomongin dia. Woi si Alur mati, syukur, mampus enggak. Emang brengsek dia gitu. Oh lagi di posisi waduh, kaki gue hilang mulu, wah macam kayak. Tuh perempuan tuh lagi di posisi waduh, kaki gue kurang mau belanja gue, dan menggoda begitu. Jadi ketika dia meninggal semua orang ngomongin di akhirnya pahala orang sekampung ngomong dia buat di transfer tuh. Ya tuh. Ini perempuan kan ada imannya walaupun mendosa. Allah kasih nikmat karena Allah janji. Maka dia tuh perempuan dapat nikmat. Artinya apa? Orang mati mendapatkan manfaat dari orang yang hidup, sengaja nggak sengaja, nggak sengaja udah. Kalau bukan karena kita yang hidup, yang mati pada susah. Itu akibat PPH kita ibadah gara-gara ngomong potongan PPN apa ya? PPN. Ya, berapa persen PPN? Gara-gara kita ngomongin dia yang dosa tuh 70 ibadah sholat kita diterima buat dia. Terus siapa kita tongeng-tongeng malam, baik tajud, baik waktu. Digarong sama dia, dipindahin buat dia. Gara-gara apa? Ngomongin dia. Tapi catatannya di sini adalah bahwa orang yang udah meninggal masih mendapatkan akses pengaruh dari orang yang hidup, baik dengan doa maupun yang lain-lain. Nah kita orang beriman diuntungkan, gitu loh. Diuntungkan dengan apa? Dengan adanya anak-anak kita yang pada doain kita. Amal-amal soleh, perbuatan baik yang sempat kita titipkan, kita ciptakan, kita ajarkan, kita contohkan kepada orang yang masih hidup di dunia, dijalankan. Belum lagi sedekah kita, sedekah ya, bagi orang kafir tidak mendapatkan itu tuh.
nggak mendapatkan itu, dia kasihan. Dan Allah tidak akan beri kesempatan kedua kali buat siapapun kalau dia udah menjadi penghuni kubur. Nggak ada kesempatan dua kali. Malam Kemis yang sekarang kagak balik lagi. Ya enggak? Oh, malam Kemis baru kita ngajar nih, udah lain itu mah, udah lain. Malam Kemis sekarang makan bakwan nama itu beda. Barangkali depan barangkali mah apa ada yang mau ngasih apa kan gitu ya dia. Ada ulang tahun apa udah beda. Siapa yang ulang tahun pada 8 Agustus? Apa? Belum kan? Itu masalahnya. Ya. Lantung ni'anhum amwaluhum wala auladuhum. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Apa pesan dari ayat ini? Ente buat ente semua. Apa pesan ayat ini? Ya? Ayo. Apa pesan tadi? Hadis Nabi jelas mengatakan, ya. Ketika kita hidup di dunia, ciptakan investasi, ciptakan royalti. Ketika kita hidup di dunia, dan akan terus berjalan itu sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat. Ada orang yang masih memelihara kebun kormanya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala. Sampai sekarang dia itu juga Allah. Ya, dan kebun korma itu masih terus berjalan sampai sekarang. Udah 1400 tahun. Ya, itu di luar biasa. Masalul mayufikuna fi hadil hayatid dunya, maka perumpamaan mereka yang berbuat kebaikan di dunia, mereka ini orang-orang yang tidak beriman, kama talirihin fiha sirrun asabat hadza qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu wa ma zalamuhumullah walakin anfusahum yawmun. Perumpamaan mereka jika mereka berbuat kebaikan, ya, maka seperti yang ditiup oleh angin yang lebat, maka tidak tersisa apapun. Tuh, mereka berbuat amal kebaikan. Amal kebaikan yang mereka ciptakan di dunia sekalipun tidak mempunyai efek apa-apa dibuat dia ketika dia udah mati. Dia harus ada paham itu. Faktor apa yang menjadikan tertolak semua amal kebaikan? Keimanan. Jelas dah. Keimanan. Ente punya HP bagus, canggih, ya, nggak aktif ini. Nggak ada apa aja kalau nggak aktif. Nah, kartunya ada, cuma nggak apa namanya, nggak ada aktivasi kan, tidak diaktifasi di kartu. Biar kata dikirimin data berapa giga, dia akan tidak terkirim. Karena apa? Tidak aktivasi akun. HP-nya canggih, nomornya bagus, tapi akunnya tidak aktif, maka berapapun yang dikirim sana, ya enggak, aplikasi apapun yang ada situ nggak aktif, pulsa data nggak ada yang masuk. Nah, orang ini seperti itu, kaya, hebat, ganteng, terkenal, dipuji orang, dibanggain orang, hebat, tapi imannya nggak ada, maka nggak berpengaruh sedikit. Tetapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Setiap orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan. Allah nggak akan mengingkari janji siapapun. Siapapun yang berbuat kebaikan pasti Allah akan balas. Bagi orang beriman, dia mendapatkan dua balasan di dunia dan di akhirat. Bagi orang yang tidak beriman, dia hanya mendapat balasan di dunia. Apa balasan Allah di dunia? Hah?
Dipuji orang cukup. Anu no, si Om Anu, si Engkoh Anu, ya nggak? Si Om Anu nyumbang sapi kemarin hari raya Idul Korban 2 ekor. Hebat, bagus. Terima kasih kok, terima kasih Om, ya nggak? Dipuji orang. Perusahaannya maju, ya nggak? Karena dia dermawan. Perusahaannya meningkat, hebat, karena dia disukai banyak orang. Itu balasan Allah. Famalahu fil akhirati min nasib. Maka di akhirat nggak dapat bagi. Loss orang beriman, ya nggak? Walaupun dia cuma mungutin duri di jalanan, tuh, ya, kata Nabi Muhammad, walaupun dia cuma mungutin duri di jalanan, Allah akan hargai sangat luar biasa. Kenapa? Ada iman pada Allah Subhanahu. Nah itu faktor keimanan, faktor percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalimatnya Nabi Muhammad mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percaya sama Allah dan hari pembalasan. Ini. Sehingga setiap perbuatan-perbuatan itu pertimbangannya ini. Tuh. Apa? Nah, wa itu man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Dia beribadah kenapa? Imanan. Karena percaya ini perintah Allah. Wa ihtisaban, dan berharap balasan. Semua ibadah kita ini kan landasannya ini. Ya, semua ibadah kita landasannya ini. Siapa? Imanan wa ihtisaban. Tetapi yang tidak beriman tidak berlandaskan ini. Walaupun setinggi puncak gunung, kalau bukan karena imanan wa ihtisaban, maka kama salirihim asobat wabil, seperti abu kena angin dan hujan di atas batu, bersih. Fama zalamullahu walakin anfusahum yadhlimun. Allah kadang ngadzalimin mereka, tapi mereka sendiri yang nyari sendiri. Nanti di akhirat, ketika kita akan diserahkan, ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, faman wajada fihi khairan, maka nanti kelak di akhirat kita mendapatkan hasil buah perbuatan kita. Paman wajada fihi khairan falyahmadillahi ta'ala. Dah, terima kasih Allah. Ya gak? Wah, pahala saya banyak ya Allah, pahala ini paling banyak. Ada kan? Ada semua, lengkap ya Allah, gak ada yang kurang. Lengkap. Dan kita temukan semua catatan-catatannya di audit, ada semuanya lengkap. Datanya tinggal di akhirat, tinggal enter, ngeprint, ada semuanya, ya. Ini dangkol. Ngeprint banyak, maka paman wajada fihi khairan, siapa yang nemuin itu semuanya ada lengkap kebaikan apa? Falyahmadillahi ta'ala. Jawab alhamdulillah. Tapi sebaiknya Nabi, paman wajada ghaira dzalik, siapa yang kagak nemuin catatan kebaikan, enggak ada apa? Yang ada dosa mulu. Fala yalumanna ila nafsa. Jangan nyalain orang udah. Jangan nyalain siapa-siapa, kata Allah itu. Fala yalumanna, jangan nyalain siapa-siapa illa nafsa, kecuali salahin diri sendiri. Nah, orang yang nyalain, kalau bahasa orang dulu, udah salahin diri sendiri, apa namanya itu? Hah? Bahasanya apa? Bonggan. Oh, bonggan. Gak tahu apa tuh sekarang. Bonggan, kalau bonggan tuh selalu bonggan. Ya, itu fala yalumanna ila nafsa. Jangan salahin siapa-siapa, salahin sendiri.
yalamuna anfusahum walakin anfusahum yadhlimun. Allah kagak dolimin, enggak. Lu sendiri berdolimin. Kata Allah, ketika kita lagi baca catatan amal, nih kita lagi baca catatan amal nih. Apa kata Al-Quran, Wan? Hah? Iqra kitabak kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak, baca. Lu baca enggak? Baca. Kafa bi nafsika. Nah, buat lo nih, cukup udah. Apa yang lu baca, udah itu udah sendiri. 1, 2, 3, cek. Tanya sama Tuhan. Apa ada catatan yang nggak tercatat? Wah, ada ya Allah, ada semua. Apa malaikat gua suruh nyatet? Oh enggak, bener. Cukup. Mau cari alasan lagi enggak? Enggak. Allah ka'ubun, kata Allah. Punya argumen. Ayo kalian mau komplain terus salah catat kalian malaikat. Enggak, ada bener. Ada Allah nih, ini bener tahun berapa nih? Tahun 90. Wah, manggahnya Tesopet, iya bener ada nih mang orang Tesopet ini. Iya bener. Ada ini. Iya, tahun 9 berapa gitu? Tahun 95. Oh iya ya udah. Kalau orang cekalim. Benar itu, lo? Iya, lu bukan itu? Iya saya, ya Allah saya benar itu. Apa? Maka kata Allah apa? Jangan salahin sampah. Hah? Pala yarumana ila nafsah, salahin dewek ente. Ewan? Iya gitu aja udah kelar. Di akhirat kita nggak bisa berargumen. Kan? Ada kita di akhirat berantem. Wah berantem dulu. Lu udah, ya nggak? Kata Allah, la taqtasimul ladayya. Lu jangan berantem depan gua. Coba. La taqtasimul ladayya. Lu jangan ribut di depan gua. Ya nggak? Yang salah-salahan. Lu tuh kita yang sama kita, sama bangsa jin, sama bangsa setan. Udah gara-gara lu. Dah, masing-masing lihat ya tadi udah. Semua dapat balasannya. Biangnya. Nih biangnya. Dia kenal kan? Iya, biangnya. Iya, ngapain? Enggak Allah enggak katanya. Emang mulanya apa? Kayak gitu kok. Emang mulanya apa? Gara-gara gitu aja. Udah, salah dua-duanya lo udah berantem. La tahtasimu ladayya, lu jangan ribut depan gua. Udah, dia catatan, ikutin arah petunjuknya. Kemana silakan. Tapi Allah juga punya adil. Udah, maafin saudara. Wah, gak bisa lagi ribut-ribut gini. Kata Allah, lu lihat apa? Waduh, istana bertahtakan permata, dilapisi emas, indah, bidadari di depannya sedang menari-nari, makanan-makanan, pohon-pohon. Mata kita slow, ya Allah, buat siapa itu? Buat siapa ya Allah? Buat lu, kalau temen lu maafin, iya ya Allah. Allah mau gampang aja, orang kaya kan gitu kan? Iya kan? Bocah berantem, wah berebut layangan, berapa sih dibayar? Tuh beli, puyengin nabi tuh. Ada bocah berantem berebut layangan, dan kita banyak duit kan gampang aja, hah? Gitu kira-kira ya? Berarti layangan, 2.000, ya gitu. Beli orang dua berantem. Allah begitu biar kita berantem di akhirat. Kata kita, ya Allah itu buat siapa dong? Ini kata yang nuntut. Yang nuntut apa nih? Nuntut sama temennya yang kagak sanggup bayar utang. Kan itu ya? Yang katanya minjem belum dipulang-pulangin. Wah, ada lagi begitu ya?
Dia ya Allah, ngomongnya 2 hari. Ngomongnya 2 hari, kagak punya bonen. Setorempu atau Senin, rempu Senin. Coba. Nah, berantem masalah utang kata Allah. Kata buat siapa? Buat lu. Kalau lu maafin saudara, ya Allah saya maafin. Kelar. Tuh, kita di akhirat upaya Allah untuk mendamaikan kita. Tetapi kata kuncinya yang perlu ente pegang adalah wala tamutunna illa wa antum muslimin. Yang saya dapat wasiatkan ya kepada kita semuanya, marilah mengingatkan kembali kita pelihara iman dan Islam kita rawat, kita siram, kita tumbuhkan ya. Dengan cara apa? Banyak-banyak memperdalam ilmu agama. Karena dengan perbanyak ilmu agama, pengetahuan kita akan agama semakin dalam, keimanan kita makin tebal. Sering-sering kumpul sama orang-orang soleh. Sama siapa? Ustadz, kiai, nabi, ya. Jangan kumpul sama tukang cireng, tukang jangan tuh. Ribet dah ya. Sering-sering ya. Allah alam bisawab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.